Tsummastajma'at ma baqiya fi jasadiha. Hanya tersisa sedikit kekuatan ibunya ketika itu, sehingga masih bisa bicara ibunya. Masih bisa ngomong begitu ibunya di depan Rasulullah, sang anak yang masih usia 6 tahun tadi itu, min quwwatil marad, karena saking sakitnya yang sangat luar biasa. Wa qalat ya Muhammad, ibunya berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad anakku, kullu hayyin yamut, semua yang hidup pasti akan meninggal, semua yang hidup pasti akan mati. Wa kullu jadidin bal, semua yang baru pasti akan usang, semua yang ada ini pasti akan hilang, pasti akan musnah. Wa kullu kabirin yafna, setiap orang tua seperti aku ini pasti akan terkubur nantinya, masuk ke dalam tanah dan liang lahatnya. Wa anna mayyitun, ibumu wahai anakku sebentar lagi akan meninggalkan engkau, sebentar lagi ibumu akan mati. Wa dzikri baqin, sedangkan namaku kelak di akhir zaman akan selalu dikenang oleh orang karena engkau. Namaku akan selalu dipuji oleh orang, namaku akan selalu disebut oleh orang karena engkau wahai Muhammad anakku. Apa kata ibunya? Faqad taraktu tayran wa waladtu tuhra, aku telah meninggalkan seorang anak yang baik dan aku telah melahirkan seorang anak yang suci, yaitu Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meninggal Rasulullah, apa ibunya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tsumma aslamat ruhuha li khaliqiha, berangkatlah ruh ibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sang khaliknya, ya. Kemudian apa? Wa tarakat waladaha ma'a hadinatihil barakah al-habasyiyah, maka tertinggallah Rasulullah. Lihat jasad ibunya Rasulullah, nangis Rasulullah, nitik air matanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dibawa oleh Barakah al-Habasyiyah menuju kakeknya Abdul Muttalib ketika itu. Sampai di pangkuannya Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhu wa ardhah, diterima oleh Abdul Muttalib, dipeluk oleh Abdul Muttalib. Wahai anakku, wahai anakku, wahai anakku. Anak-anaknya Abdul Muttalib semuanya mengelilingi Rasulullah. Ada Sayyidina Hamzah, ada Sayyidina Abbas, karena Abdullah anaknya Abdul Muttalib yang paling kecil meninggal lebih dulu. Maka subhanallah ketika itu kalau Abdul Muttalib itu akan menggelar sajadahnya ada di depan Ka'bah begitu. Abdul Muttalib akan menggelar sajadahnya ada di depan Ka'bah. Maka Nabi Muhammad itu sang usia 6 tahun, anak yang masih usianya 6 tahun ini, lari Rasulullah ini. Lari Rasulullah, naik di atas Ka'bahnya, naik di atas sajadahnya. Di atas sajadahnya Abdul Muttalib kakeknya. Duduk di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka anak-anaknya Abdul Muttalib kemudian gendong Rasulullah. Jangan Muhammad, ini sajadah buat ayah kami Abdul Muttalib. Jangan duduk di atas sajadah ini. Jangan duduk di hamparan ini. Enggak boleh ada yang duduk di sini kecuali pemimpin kita semuanya, ayah kita, yaitu Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Ketika Abdul Muttalib lihat, kata Abdul Muttalib, biarkan, yang lebih pantas duduk di situ adalah Muhammad bin Abdullah, lebih pantas daripada aku. Hingga akhirnya kemudian faqad adnahu wa garrabahu wajtahad, didekatkan oleh Abdul Muttalib, didekap oleh Abdul Muttalib, diperhatikan dengan sangat oleh Abdul Muttalib, li'alla yash'ur bimararatil yutmi, supaya Nabi Muhammad tidak pernah merasakan bagaimana pahitnya dia jadi anak yatim piatu, gak punya ayah, gak punya ibu. Nah, ikhwani yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, maka disinilah para malaikat mengatakan, kasihan Muhammad ya Allah, ayahnya meninggal ketika dia masih di dalam kandungan, ibunya meninggal ketika dia masih usia 6 tahun, sebentar lagi kakeknya meninggal dia usia 8 tahun. Apa kata Allah Ta'ala? Ana kafilun wa ana hafizun wa nasir, saya yang jamin, saya yang lindungi Muhammad, saya yang nolong Muhammad nanti.